bawah ini sudah dapat belum ini tingkatan energi ini dengan panjang gelombang? Di materi apa ya ini ya? Sudah dapat belum ya? Jadi kalau yang sinar tampak UV vis itu di sini ya, di sekitar 200 sampai 700. Nah, semakin ke sana nanti kan energinya semakin kecil, maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Ini jadi Anda bisa kita bisa bandingkan ya, suatu senyawa organik yang itu punya ikatan rangkap, ada yang ikatan rangkapnya lebih dari 1 atau lebih dari 1 tetapi posisi terisolasi atau ikatan rangkapnya terkonjugasi, nanti bisa kita lihat panjang gelombangnya. Kalau yang terkonjugasi itu nanti pasti panjang gelombangnya dia menyerap energi pada panjang gelombang yang semakin panjang. Ya. Kalau yang aromatik bagaimana? Sama ya. Untuk yang aromatik semakin banyak nanti struktur resonansinya, maka itu juga akan semakin panjang gelombangnya yang menyerap pada panjang gelombang yang lebih panjang. Ini contohnya ya. Benzen, naftalen, atau penantren. Ini yang bentuknya siklik. Ini juga kan kalau dilihat kan berada dalam bentuk terkonjugasi ya, rangkap tunggal. Nah, semakin banyak maka dia akan semakin rendah energi yang diperlukan untuk eksitasi. Bisa dipahami? Kalau bisa saya lanjutkan ini. Nah, saya berharap ya kalau diminta membuat struktur kanonik atau struktur resonansi dari suatu senyawa itu Anda tidak kesulitan dengan pedoman tadi bahwa yang dapat bergeser itu adalah elektron pi, kemudian pasangan elektron bebas, kemudian bergesernya kemana. Nah, ini untuk melihat sejauh mana stabilitas dari senyawa tersebut ya. Semakin banyak struktur resonansi yang dapat dibuat, maka akan memberikan kestabilan dari senyawa itu sendiri. Jadi semakin banyak struktur resonansi yang kita buat, maka senyawa itu akan semakin stabil. Dengan simbol resonansi seperti ini ya, panahnya penuh, tertutup. Saya kira bisa ya. Dan ingat ya, yang bergeser itu adalah elektronnya. Jadi tentu kalau nanti ada yang bermuatan negatif, ya berarti kita mulai pergeseran itu dari yang bermuatan negatif. Nah, sementara kalau ada nggak struktur resonansi jika satu senyawa itu bermuatan positif, bisa aja berarti dia nanti akan diberikan pasangan elektron. Contoh ini kan bermuatan positif. Jadi bisa mempunyai struktur resonansi nggak? Ya bisa saja kalau di dekat muatan tersebut ada elektron pi atau pasangan elektron bebas. Ini kan bisa distabilkan. Oleh siapa? Oleh elektron pi ini di pasangan elektron ini. Nah, ini bergeser ke ikatan di sebelahnya sehingga C menjadi netral, jadi tidak bermuatan positif lagi. Ingat arah panahnya, lihat arah panahnya ya. Beda jika suatu senyawa yang bermuatan negatif, lihat arah panahnya dimulai dari yang bermuatan negatif. Karena kan yang mau kita geser elektronnya, pasangan elektron itu. Jadi ya kita mulai dari yang punya elektron. Tapi kalau dia bermuatan positif,
kan bukan dimulai dari muatan positifnya. Mana yang mau digeser? Yang mau digeser kan elektron. Jadi yang digeser elektron P-nya itu. Begitu juga pada ion fenoksi. Ion fenoksi itu fenol yang kehilangan H+, itu fenoksi. Nah, ini juga bisa mempunyai struktur resonansi. Ya tinggal kita geser aja elektron negatif, muatan negatif di O itu. Kita geser dengan apa namanya? Dengan aturan yang ada. Jadi ini kita bisa geser kemana? Ke ikatan di sebelahnya. Nah, sehingga membentuk rangkap, kemudian rangkap yang ada jadi ikut bergeser, dan seterusnya ya. Kita bisa melakukan terus pergeseran elektron untuk membuat struktur resonansi yang mungkin dapat dibuat, sehingga akan terlihat berapa jumlah struktur struktur resonansinya. Sampai bagaimana? Sampai kembali ke asal. Nah, misalnya yang terakhir nih ya, struktur yang terakhir ini kalau kita geser, maka kan akan balik lagi ke molekul semula muatan negatifnya. Ya, muatan negatif ini kalau digeser lagi kan nanti dia kembali ke Nah, kalau misalnya dia tidak bergeser, itu tidak usah diubah ya posisinya ya. Coba kita lihat ini ya. Kalau yang tidak bergeser, enggak usah di. Nah, ini kalau digeser ke sini, nah ini kembali. Ini kan kembali ke posisi awal dari ion fenoksida. Sampai kembali ya, jadi sampai kembali ke kondisi awal. Nah, itu bentuk struktur resonansi dari ion fenoksida. Nah, mungkin bisa berlatih di sini bagaimana struktur resonansi untuk ion berikut. Nah, yang A ini, lihat ini muatannya positif ya. Kalau muatan positif itu berarti yang bergeser, ingat yang bergeser hanya elektron yang bisa bergeser itu. Kira-kira bisa nggak ini? Mana yang sulit? Saya yang memberikan contoh mungkin untuk yang pertama ini bagaimana struktur resonansinya. Mama. Mama.